Terima kasih banyak sudah bersama kami. Kita akan mulai dengan berita hari ini, yaitu Anda telah mengatakan bahwa Anda akan terjun ke dunia politik Israel dan Anda akan bergabung dengan partai kecil yang sejujurnya kebanyakan dari kami belum pernah dengar sebelumnya. Dan pertanyaannya adalah, mengapa Anda memilih partai yang setidaknya saat ini tampaknya tidak bisa melewati ambang batas elektoral? Anda mengatakan ingin menyatukan kubu kanan, tapi bukankah itu justru akan memecah kubu kanan? Faktanya adalah setiap partai yang saat ini duduk di Knesset bertanggung jawab atas pertumpahan darah pada 7 Oktober. Dan saya tidak bisa, dengan hati nurani yang bersih, bergabung dengan salah satu dari mereka. Partai-partai yang ada memiliki darah di tangan mereka. Apakah Anda mengatakan bahwa Itamar Ben-Gvir misalnya bertanggung jawab atas pertumpahan darah itu? Semuanya. Semuanya. Setiap partai lama yang ada di Knesset ini memikul tanggung jawab atas bencana yang terjadi pada 7 Oktober. Tak seorang pun. Tapi mereka bilang, banyak dari mereka bilang itu kesalahan tentara, itu kesalahan dinas intelijen, bukan mereka. Kami bahkan mendengar ada yang bilang itu kesalahan pemerintah sebelumnya. Kita hidup dalam sebuah demokrasi. Oke, tentara seharusnya melayani negara dan pemerintah yang sedang berkuasa. Faktanya, bencana ini tidak dimulai pada tanggal 7 Oktober. Kesalahpahaman ini sudah dimulai jauh sebelumnya, dan justru salah urus serta kurangnya pengawasan dari pemerintah sipil, partai-partai yang katanya terpilih secara demokratis, yang membiarkan mereka lolos begitu saja setelah menyebabkan bencana ini. Tapi Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa dia sudah memperbaikinya, bahwa kita telah mengalami, seperti yang kita katakan dalam bahasa Ibrani, perang kelahiran kembali, bahwa Israel telah mengalahkan musuh-musuhnya, dan apapun yang terjadi pada tanggal 7 Oktober. Kita belum mengalahkan musuh-musuh kita. Tidak ada satupun musuh, tidak ada satupun dari berbagai front yang benar-benar telah dikalahkan secara tegas. Baik Bibi maupun Naftali Bennett sama sekali belum berkata jujur. Netanyahu, terlepas dari kelebihan atau kekurangannya, dalam hal ini dia berjuang untuk pembebasanmu. Saat kamu mendarat di Israel, kamu tahu betul hal ini. Dia ada di sana secara pribadi untuk menjemputmu. Apakah kamu tidak tahu berterima kasih dengan menyerangnya sekarang dan mengatakan tangannya berlumuran darah? Tidak tahu berterima kasih. Akan aku beritahu, Tuhan membawaku pulang, karena itu adalah sebuah keajaiban. Istriku, Esther Alair Shalom, berjuang selama 30 tahun untuk membawaku pulang. Ron Dermer berjuang untuk membawaku pulang. Sheldon dan Mary Edelson berjuang untuk membawaku pulang. Rabbi Pesach Lerner berjuang untuk membawaku pulang. Ada banyak orang yang berjuang untuk membawaku pulang. Bibi, kau tahu, dia membiarkan istriku hampir mati kelaparan di jalanan Yerusalem sebelum dia sudi menemuinya. Ini sekarang sudah jadi urusan politik, Owen. Politik. Nah, saya sangat berterima kasih padanya saat saya pulang. Tapi masalahnya, saya jadi mengenalnya. Ketika saya pulang, dan saya sama sekali tidak suka dengan apa yang saya lihat. Sekarang Anda sudah mengatakan bahwa sayap kanan Israel penuh dengan orang-orang yang selalu setuju dengan Netanyahu. Siapa saja orang-orang yang selalu setuju itu? Siapa saja politisi atau tokoh media di negara ini yang menurut Anda berada di sayap kanan politik yang selalu setuju dengan Netanyahu? Kalau soal Itamar Ben-Gvir, lihat, banyak kebijakannya yang sebenarnya tidak saya permasalahkan. Tapi akan ada saatnya ketika Anda berkata, jika Anda melakukan sesuatu, saya akan pergi. Lalu ternyata Anda tidak jadi pergi. Maaf, Anda jadi kehilangan kredibilitas. Maksud Anda keluar dari pemerintahan? Keluar dari pemerintahan. Syas, maaf, tidak lebih dari, banyak dari mereka seharusnya dipenjara. Saya akan katakan seperti itu. Dan pemimpin mereka pernah dipenjara. Oke. Jadi yang terlintas di pikiran adalah organisasi kriminal, dan sejauh menyangkut Haredim, Jadi, Syas adalah organisasi kriminal. Saya percaya itu adalah usaha kriminal. Mereka akan berpihak kepada siapapun yang membayar paling mahal. Mereka tidak akan punya masalah untuk duduk bersama. Begitu juga dengan Haredim. Mereka tidak akan punya masalah duduk di pemerintahan manapun yang membayar mereka cukup. Itulah masalahnya. Prinsip bagi mereka tidak ada. Tidak ada. Tentu saja ketika menyangkut masalah wajib militer, lihat,
Saya telah menyatakan secara terbuka berulang kali bahwa saya percaya pada wajib pengabdian nasional sesuai pilihan masing-masing. Dan ini juga berlaku untuk orang Arab, kecuali untuk militer tentu saja. Dan ini juga harus diterapkan pada kaum sekuler. Sekarang sebuah pertanyaan. Anda tadi bicara tentang Shas. Bagaimana dengan United Tour Judaism? Tentang seperti yang Anda sebut dalam bahasa Ibrani, Yaduta Torah, Partai Ultra-Ortodoks Ashkenazi. Apa pendapat Anda tentang mereka? Saya pikir pada dasarnya mereka membuat orang-orang mereka tetap terbelenggu dan tidak tahu apa-apa. Masalah dengan kaum Haredim adalah kepemimpinannya. Dan saya ingin memperjelas hal ini. Yang saya maksud adalah para pemimpinnya. Mereka belum keluar dari tentara. Atau maaf, mereka belum keluar dari ghetto, Steph. Baiklah, mereka sepertinya tidak mengerti bahwa ketika Anda tinggal di negara ini, sebagai warga negara, ketika Anda menerima uang dari pemerintah, Anda punya kewajiban kepada pemerintah. Jika Anda tidak suka dengan pemerintah ini, atau Anda merasa, tanda kutip, berkhianat, jangan sampai, dalam kasus seperti itu, jangan minta uang sama sekali. Jangan. Jadi, sejauh menyangkut Partai Haredi, kesimpulannya, menurut saya, mereka itu hanya operasi pemerasan. Itu saja. Dan kita baru saja melihatnya baru-baru ini. Operasi pemerasan. Ya, itulah Haredim, maksudnya para pemimpinnya. Itu adalah operasi pemerasan. Kamu tidak bisa bilang ke saya bahwa seseorang yang bertugas 4 atau 500 hari setahun di Mulim, di Lebanon, di Gaza, atau dimanapun, di mata mereka justru dianggap sebagai orang yang gampang dimanfaatkan. Itu menjijikan. Mereka ini pahlawan. Para tentara adalah pahlawan suci menurut saya. Dan para pemimpin Haredi mengatakan, tidak, mereka tidak lebih baik dari tentara Tsar atau tentara Kaiser atau tentara non-Yahudi manapun. Itu menghina dan itu salah. Dan saya pikir segala sesuatu harus berubah demi kebaikan. Bukan hanya untuk Israel, tetapi juga untuk populasi Haredi itu sendiri. Apakah Anda khawatir bahwa dengan Anda terjun ke dunia politik dan mengambil peran yang lebih publik, Anda bisa merusak hubungan penting antara Israel dan Amerika Serikat? Anda bukanlah sosok yang begitu dihormati di Amerika Serikat dan di kalangan masyarakat Amerika. Biar saya beritahu Anda sesuatu. Amerika Serikat tidak terlalu menghargai kita, terlepas dari apa yang mereka pikirkan tentang saya. Kita melihat contoh yang baik tentang hal ini selama pemerintahan Biden. Dan apa yang terjadi sekarang di bawah pemerintahan Trump tidak jauh lebih baik. Apa pendapatmu tentang Donald Trump? Menurutku, dia sangat berbahaya. Berbahaya. Berbahaya karena aku tidak tahu apa pedoman hidupnya. Aku tidak tahu apa nilai-nilainya. Dia dicintai di negara ini. Dia dicintai di negara ini. Nah, itu hanya menunjukkan betapa bodohnya banyak orang di negara ini sebenarnya. Mereka sepertinya tidak mengerti bahwa kekaisaran seperti Amerika Serikat memiliki kepentingan permanen, bukan persahabatan permanen. Tanyakan pada diri sendiri. Mengapa pemerintahan ini secara tegas menolak untuk membiarkan kita mengalahkan musuh-musuh kita secara telak? Apakah itu Hamas, Houthi, Hizbullah, atau bahkan Iran? Kenapa? Karena mereka tidak ingin kita meraih kemenangan apapun secara telak. Ada orang seperti Trump yang sebenarnya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di wilayah ini, kecuali mungkin harga properti. Dan dia bergantung pada orang-orang seperti Jared Kushner atau Steve Witkoff yang saya sebut Tweedledum dan Tweedledee yang hanya tertarik pada satu hal, yaitu rekening bank mereka. Sesederhana itu. Ini bukan orang yang bisa Anda percaya. Apakah Anda pikir Donald Trump itu antisemit? Tidak, saya sama sekali tidak berpikir dia antisemit. Saya pikir dia hanya mementingkan uang. Itu saja. Apakah Anda merasa dibenarkan? Maksud saya, apakah Anda merasa bahwa apa yang Anda lihat di tahun 1980-an dalam kasus Anda, itulah yang orang-orang lihat sekarang? Menurut pandangan Anda, apakah Anda melihatnya seperti itu? Begini. Dan apa yang saya lihat saat itu di awal tahun 80-an hanyalah awal dari apa yang sekarang telah terwujud. Kita sudah selesai. Aliansi ini sudah selesai.
Pemilu berikutnya, Aliansi ini sudah selesai. aliansi ini sudah selesai. Pada pemilu berikutnya, kita akan dihadapkan pada pilihan yang sangat buruk, antara yang buruk dan yang lebih buruk. Tentu saja di pihak kiri bersama Partai Demokrat, kita tidak akan punya teman di sana. Sedangkan di pihak kanan, saya merasa akan butuh keajaiban untuk melihat orang-orang yang masuk akal ada dalam daftar calon itu. Beberapa orang akan menonton wawancara ini dan akan berkata, Jonathan Pollard masuk ke dunia politik Israel, mencalonkan diri setidaknya untuk partai kecil yang ada sekarang, berbicara apa adanya, menantang kelas politik dari segala arah. Ini adalah seseorang yang ingin berbicara jujur kepada para penguasa. Ini bukan seseorang yang benar-benar ingin menjadi menteri di pemerintahan, yang sebenarnya tidak ingin menjadi politisi praktis di Knesset Israel. Apa tanggapan Anda terhadap hal itu? Saya akan melayani dalam kapasitas apapun yang sesuai. Saya akan mencalonkan diri. Jika rakyat Israel, para pemilih Israel, tidak setuju dengan apa yang saya katakan atau tidak berpikir bahwa saya layak dipilih ke Knesset, tidak masalah. Saya siap menerima itu. Jika mereka ingin memastikan, dan ini adalah hal penting yang ingin saya sampaikan, bahwa tidak akan pernah lagi terjadi peristiwa 7 Oktober. Sebaiknya Anda memilih seseorang seperti saya, daripada Bibi Netanyahu, atau Naftali Bennett, atau Gadi Eisenkot. Jonathan Pollard, terima kasih banyak. Wawancara yang luar biasa. Terima kasih banyak telah bersama kami. Terima kasih banyak Owen, semoga sehat selalu.